Pemirsa, banjir akibat luapan air rob ini kembali terjadi di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang pada Senin 23 Mei 2022. Di mana banjir rob ini bukan kali pertama terjadi, melainkan telah menjadi langganan setiap tahunnya atau setiap terjadi pasang air laut. Pemerintah melalui Kementerian PUPR menyatakan bahwa beberapa titik terjadinya banjir di wilayah Jawa bagian utara ini terjadi paling parah terjadi di Kota Semarang, kemudian ada di Kabupaten atau Kota Pekalongan, dan selanjutnya ada di Kabupaten Demak, serta beberapa daerah lainnya di pantai utara. Juru Kementerian PUPR Endra S. Atmawijaya mengatakan bahwa banjir rob yang terjadi di wilayah Pantura kali ini merupakan banjir rob yang paling ekstrim jika dibandingkan dengan 5 tahun terakhir, pemirsa. Dan jika kita lihat di tahun 2017 hingga tahun 2021, banjirop yang terjadi ini berada pada kisaran atau berada pada angka tertinggi, yaitu pada kisaran 180 cm di atas permukaan air laut. Namun di tahun 2022, banjirop ini terjadi pada kisaran angka tertinggi, yaitu berada di angka 210 cm di atas permukaan air laut. Pantas saja beberapa ahli dan juga peneliti menyatakan bahwa banjirop kali ini merupakan banjirop terekstrim, pemirsa. Lantas, apa sebenarnya banjirop tersebut? Lansir dari situs geografi UGM, banjirop merupakan pola fluktuasi muka air laut yang dipengaruhi oleh gaya tarik benda-benda angkasa, terutama oleh bulan dan matahari terhadap massa air laut di bumi ini. Dan pemirsa, banjirop ini juga disebut sebagai banjir pasang surut air laut, dan kali ini kita akan mengetahui bagaimana atau apa saja penyebab terjadinya banjirop. Penyebab terjadinya banjirop yaitu karena adanya kenaikan muka air laut serta adanya dorongan air angin atau swell. Swell ini merupakan gelombang yang bergerak dengan jarak yang sangat jauh meninggalkan daerah pembangkitnya. Dan penyebab yang ketiga yaitu terjadinya badai di laut. Jika terjadi badai di laut, ini menyebabkan di daerah pesisir pantai terjadi air rob atau air meluap ke daratan pesisir pantai tersebut. Dan penyebab yang terakhir adalah pencairan es di kutub yang dipicu oleh pemanasan global sehingga menyebabkan permukaan air laut ini menjadi naik. Peneliti ahli utama Badan Riset dan Inovasi Edi Hermawan mengatakan bahwa penyebab adanya banjirop yang terjadi di kawasan pantai utara Jawa ini atau yang khususnya berada di Kota Semarang terjadi karena dua faktor. Yang pertama, karena adanya sea level rise atau kenaikan air muka laut. Kemudian faktor terbesar lainnya menurutnya adalah aktivitas land subsidence atau penggunaan air tanah secara berlebih. Dan pemirsa, seperti yang kita ketahui, kawasan di Kota Semarang ini merupakan kawasan industri sehingga telah berdiri pabrik-pabrik dan juga bangunan-bangunan yang berdiri di ibu kota Jawa Tengah ini, pemirsa. Dan di mana berdirinya beberapa kawasan industri ini menyebabkan penggunaan air tanah yang secara berlebihan dan menyebabkan permukaan tanah di kawasan Kota Semarang ini menjadi menurun. Edi Hermawan selaku peneliti ahli utama Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyatakan bahwa kawasan Semarang begitu intensif, gedung-gedung besar sudah mulai dibangun. Di Jakarta ada giant wall, tapi di Semarang tidak ada. Alhasil Semarang adalah pemakai land subsidence terbesar setelah Pekalongan. Jakarta saja ranking ketiga, Semarang kedua. Ini pantauan satelit selama 20 tahun terakhir dan data ini diperkuat dari pernyataan Kementerian ESDM. Dan pemirsa, menurunnya permukaan tanah ini seharusnya telah menjadi PR besar bagi pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Jawa Tengah, di mana harusnya telah menentukan langkah yang inovatif untuk menangani turunnya permukaan air tanah tersebut, bukan hanya langkah yang sementara, namun mempersiapkan langkah yang berkelanjutan atau kontinu. Meskipun berbagai pihak telah atau saat ini telah mempersiapkan berbagai langkah utama atau langkah pencegahan dan juga penanggulangan yang terjadi akibat rob yang terjadi pada Senin kemarin. Seperti yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 3 Tanjung Emas yang telah mempersiapkan sebanyak 3.600 karung pasir
untuk memperbaiki sementara tanggul yang jebol milik PT Lami Citra di area Pelabuhan Tanjung Emas agar banjir rob tersebut tidak meluas. Kemudian ada juga Pelindo Regional 3 Tanjung Emas yang telah mempersiapkan 32 unit pompa air yang saat ini telah dipasang di berbagai titik rawan banjir dengan kapasitas 800 liter per detiknya. Namun, apakah cara tersebut bisa digunakan secara berkelanjutan atau kontinu? Harusnya pemerintah sudah mempersiapkan langkah-langkah atau setidaknya bisa membatasi penggunaan air tanah ini, karena penggunaan air tanah ini sebagai faktor atau menurunnya permukaan tanah di kawasan Kota Semarang, sehingga dapat menyebabkan atau mempermudah air rob atau air banjir rob ini masuk ke pemukiman warga. Berdasarkan Peraturan Daerah atau Perda Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang pada tahun 2011 hingga 2031, telah diatur pemetaan wilayah di mana terdapat sejumlah zona merah di Kota Semarang yang ditetapkan agar tidak terjadinya eksploitasi air bawah tanah secara berlebihan. Dan selain menyebabkan permukaan tanah ini menurun, penggunaan air tanah juga dapat menyebabkan tanah bergerak dan juga menyebabkan beberapa bangunan yang berdiri di atasnya mengalami retak-retak. Dan mari kita lihat beberapa daerah yang masuk zona merah dalam aturan pemerintah daerah. Wilayah yang masuk zona merah mengenai larangan pengambilan air bawah tanah yang diatur menurut Perda tersebut berada di wilayah Semarang Barat, tepatnya di wilayah Tawangsari, kemudian juga ada di Tawangmas, dan yang kedua berada di Semarang Tengah, tepatnya berada di Purwosari, dan yang ketiga berada di Semarang Timur, tepatnya berada di Kemijen. Sementara hingga kini masih saja ada pelanggaran yang terjadi dari zona-zona merah yang telah kami sebutkan tadi. Namun, ironisnya pemerintah Kota Semarang tidak bisa menangani adanya pelanggaran tersebut lantaran yang berhubungan langsung dengan peraturan daerah tersebut adalah provinsi atau adalah pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bahkan sejauh ini kita tidak pernah mendengar adanya penindakan dari pelanggaran tersebut. Padahal di Kota Semarang penggunaan air tanah ini banyak digunakan oleh perhotelan atau pabrik dan juga industri di Kota Semarang. Melansir dari halosemarang.id di tahun 2021, pakar tata ruang kota dari Universitas Diponegoro atau Undip, Profesor Bambang Setioko mengaku pesimis bila fenomena land subsidence di Kota Semarang bisa diatasi oleh pemerintah saat ini. Sepanjang sepengetahuan saya, belum ada penindakan, padahal sebetulnya kan tidak terlalu sulit untuk mendeteksi. Bahkan kantor gubernuran saja itu mengambil air bawah tanah. Ujar Bambang Setioko selaku pakar tata ruang kota Undip tahun 2021. Dan dampak dari menurunnya muka tanah selain banjir adalah fenomena matinya sumber mata air. Dan dampak dari penurunan muka tanah selain banjir adalah fenomena matinya sumber mata air sendang alam maupun embung yang mengering. Hal ini tentunya diperparah dengan lahan hutan di wilayah hulu yang banyak ditebang dan berubah fungsi menjadi perumahan dan pusat industri, sehingga terjadi kurangnya daerah resapan air di kawasan tersebut. Berdirinya bangunan-bangunan industri dan juga bangunan-bangunan baru, serta pengecoran dan penutupan lahan tanah ini dapat menyebabkan jika di kawasan tersebut dilalui banjir, air banjir tersebut tidak dapat terserap oleh tanah atau bahkan sama sekali tidak dapat terserap oleh tanah dengan baik, sehingga menyebabkan air banjir tersebut masuk ke pengarangan warga dan juga ke jalan-jalan yang dilaluinya. Apakah kita akan membiarkan hal ini terjadi atau apakah kita akan membiarkan menunggu datangnya wacana Semarang tenggelam tersebut benar-benar terjadi? Hal ini tentunya membutuhkan peran dari berbagai pihak, bukan hanya dari pemerintah saja, melainkan peran masyarakat juga berpeluang besar dalam menyelamatkan ibu kota Provinsi Jawa Tengah tersebut, yaitu dengan cara mengetahui atau melakukan pola hidup sehat untuk lingkungan dan juga mengurangi penggunaan air tanah secara berlebihan. Dan kita tunggu saja apa yang terjadi selanjutnya. Kembali ke Amanda.
Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton!